kalau Ibu berkehendak gitu Bu. Iya, terima kasih. Baik Pak, insya Allah saya akan bantu. Sebelumnya saya sampaikan dulu tujuan supervisi akademik itu untuk meningkatkan mutu pembelajaran yang dilakukan dalam 3 tahap, yaitu praobservasi, observasi, dan pasca observasi. Pada tahap praobservasi sekarang ini memiliki tujuan untuk mengetahui sejauh mana kesiapan Bapak yang akan diobservasi seperti itu Pak. Baik Pak, ada masalah apa nih sehingga mau diobservasi, mau disupervisi oleh saya? Ya begini Bu, siswa kelas 5 itu kurang dalam Bapak 1 kritis, Ya. 2 kreatif dalam pembelajaran gitu Bu. Jadi di kelas 5 itu kurang mereka akan kritis, kreatif gitu, dalam proses belajar itu kurang gitu Bu. Iya, iya. Oh jadi sekarang Bapak itu ingin membahas tentang permasalahan pembelajaran ya? Iya. Lalu menurut Bapak situasi di kelas itu sekarang seperti apa sih? Jadi situasinya itu di kelas itu seperti ini Bu. Siswa itu di kelas itu banyak ngobrol, tidak fokus dan kurang semangat gitu Bu saat belajar. Oh iya. Menurut Bapak sendiri anak-anak tidak fokus, banyak mengobrol dan kurang semangat itu dipengaruhi oleh hal apa itu? Yang ke-1 kurangnya persiapan perangkat pembelajaran, karena kurangnya model pembelajaran, media pembelajaran yang sesuai dengan gaya pembelajaran mereka Bu. Iya. Nah kalau di rentang dalam rentang 1 sampai 10 kira-kira situasi saat ini ada dalam skala berapa? Saya kira sekarang ada rentang dalam di level 5, ada di level 5 lah ya, 5. Ada di skala 5. Lalu yang Bapak inginkan ada di level berapa nih setelah disupervisi? Yang saya inginkan itu tentunya Bu 10 lah Bu. Ya. Namun paling tidak dapat mencapai 8 juga udah bagus gitu. Jadi minimalnya naik ke level 8 lah ya. Level 8. Nah, lalu apa nih yang menurut Bapak membuat hal tersebut bisa terwujud, bisa sampai ke level 8 tersebut? Yang pertama lingkungan sekolah yang luas. Yang kedua media konkret yang ada di sekolah Bu. Terwujudnya perangkat pembelajaran sesuai dengan gaya belajar mereka gitu. Iya. Berarti hal tersebut kekuatan atau aset yang sudah dimiliki sekarang seperti itu ya. Iya. Lalu untuk mewujudkan gagasan tadi yang sudah disampaikan itu apa yang akan dilakukan? Yang akan dilakukan pertama kali yang pertama saya akan mengidentifikasi gaya belajar mereka, gaya belajar siswa, dan membuat perencanaan yang matang, serta mencoba menggunakan model dan media pembelajaran yang beragam sehingga dapat memancing nalar kritis dan kreatif siswa. Lalu kriteria apa saja nih yang diinginkan berdasarkan gagasan yang telah tadi disampaikan oleh Bapak? Kriterianya tentunya terwujudnya siswa yang memiliki profil pelajar Pancasila, dimensinya itu bernalar kritis dan kreatif. Ya, kalau menurut Bapak apa yang akan dilakukan nih setelah sesi kita ini sekarang? Yang pertama menyiapkan perangkat pembelajaran ya, untuk sesi observasi itu Bu. Yang pertama itu menyiapkan persiapan itu perangkat pembelajaran harus disiapkan sebelum dahulu. Nah untuk terwujudnya hal tersebut kita kan perlu dukungan dari orang lain ya Pak, ya, perlunya kolaborasi juga. Lalu siapa nih yang akan Bapak mintai dukungan untuk mewujudkan hal tersebut? Yang pertama tentunya kepala sekolah Bu, sebagai atasan saya. Yang kedua rekan guru, rekan guru yang lain, termasuk Ibu sebagai supervisor saya. Berarti seluruh komponen di sekolah itu mendukung berarti? Iya, mendukung. Lalu bagaimana nih Bapak memastikan hal tersebut dapat berjalan dengan baik? Ini pertama saya akan mempersiapkan perangkat pembelajaran dengan semaksimal mungkin dan menyiapkan media yang tentunya dibutuhkan dalam pembelajaran tersebut Bu. Ya, dan membuat catatan selama persiapan, lalu pelaksanaan dan pasca observasi gitu Bu ya. Jadi dipersiapkan dari mulai perangkat, media, bahkan model pembelajarannya itu apa gitu. Serta dibuat catatan juga. Gitu.
waktu kita selama persiapan itu catatannya gimana gitu kok, adakah kekurangan atau kelebihannya gitu? Sepertinya Bapak memang sudah siap untuk disupervisi nih. Insya Allah. Ya. Jadi kapan nih Bapak mau saya observasi? Insya Allah kalau sekarang kan sudah susi main panjang, insya Allah besok kita ibu boleh mensupervisi saya gitu. So besok. Ya, kebetulan besok juga saya ada jam yang kosong ya, ada Ya. bidang, jadi bisa masuk ke kelas Bapak. Lalu materi yang akan disampaikan besok itu apa Pak? Perpindahan kalor ibu. Kebetulan besok itu saya belajar itu kebetulan materinya itu perpindahan kalor. Perpindahan kalor materinya. Tujuan pembelajaran yang ingin dicapai untuk materi besok apa saja? Yang ke satu dalam perpindahan kalor saya menyuguhkan sebuah video. Ya. Jadi anak-anak itu setelah mengamati video ya Bu, siswa mampu menjelaskan cara-cara perpindahan kalor dalam kehidupan sehari mereka itu Ibu. Yang kedua sesudah menampilkan sebuah video, saya ingin melakukan percobaan bagi mereka. Jadi menggunakan sendok dan air panas ya tentunya. Siswa mampu membuktikan perpindahan kalor secara konduksi dan konveksi dengan tepat Ibu. Itu karena adanya percobaan menimbulkan anak itu lebih kreatif, lebih kritis, dan lebih aktif dalam pembelajaran itu. Ya, jadi besok itu akan melakukan menayangkan video ya, lalu melakukan percobaan. Jadi tujuan yang ingin dicapainya setelah mengamati video dan melakukan percobaan, anak lebih memahami perbedaan kalor secara konduksi dan konveksi. Ya. Area pengembangan yang ingin dicapai untuk saya observasi besok apa saja nih Pak? Saya sendiri itu secara keseluruhan aja Bu, secara keseluruhan dari mulai pendahuluan sampai penutup dalam menerapkan profil pelajar Pancasila tentunya Bu, atau dimensi profil pelajar Pancasila yang kreatif dan nalar kritis. Lalu strategi apa nih yang akan Bapak lakukan untuk mewujudkan hal tersebut? Yang pertama tentunya saya akan menggunakan media yang konkret, yang sederhana aja Bu, alat-alat rumah tangga. Jadi mereka diperintahkan untuk membuat alat rumah tangga seperti lilin dan yang lainnya. Itu yang kedua, saya menggunakan model pembelajaran PJBL. Ya itu. Jadi dipersiapkan media konkret yang dibawa sendiri oleh anak dan Bapak dalam pembelajarannya akan menggunakan model PJBL. Nah kan setelah diobservasi itu ada pasca observasi. Iya. Kira-kira nih Bapak kapan siap nih melakukan percakapan pasca observasi? Apabila selesai diobservasi, ada waktu kita bisa lakukan besok. Insya Allah kita lakukan besok. Ya, jadi setelah selesai diobservasi, apabila kita kita akan langsung melaksanakan percakapan pasca observasi. Kita sudah ngobrol-ngobrol nih Pak dari tadi cukup panjang. Apa nih yang menjadi pandangan baru dari percakapan kita buat Bapak? Dari percakapan kita tentunya agar siswa dapat lebih aktif dalam pembelajaran, ya kita harus menyiapkan berbagai model dan media pembelajaran yang dapat memenuhi kebutuhan siswa dalam belajar. Ya terima kasih, mungkin itu Ibu ya. Sama Pak, alhamdulillah apabila Bapak sudah merasa lega dan mendapat solusi sehingga ada nantinya mudah-mudahan ada peningkatan dalam kualitas pembelajaran di kelas Bapak ya. Ya sebelumnya saya terima kasih kepada Ibu yang telah meluangkan waktu kepada saya tentunya dalam permasalahan saya, dan saya harap Ibu bisa membantu semaksimal mungkin terhadap permasalahan apa yang saya rasakan sekarang. Terima kasih Ibu. Sama-sama Bapak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang tidak masuk sekolah? Siapa? Kenapa? Sakit. Ya, mudah-mudahan
sudah makan terlebih dahulu? Sekarang sebelum melaksanakan pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu yang akan dipimpin oleh salah seorang siswa yang pertama kali hadir di kelas atau yang terpagi hadir di kelas 5 ini. Silakan Ridwan Bapak. Doa dimulai. Apakah kalian tadi sebelum ke sekolah melihat orang tua kalian menjemur pakaian? Nah, tentunya menjemur pakaian di luar apa di dalam rumah? Di luar. Nah, di luar rumah. Oke, sebelah sana. Kenapa menjemur pakaian di luar rumah? Oke, karena puasa dan di luar supaya terkena cahaya matahari. Emangnya kenapa sih kalau terkena cahaya matahari? Ke sini. Supaya apa sih? Supaya kering. Oke, supaya kering. Nah, lalu yang kedua, apakah kalian sebelum ke sini sarapan terlebih dahulu? Sarapan sama apa? Nasi. Nah, nasi sebelum dimakan oleh kita, apakah nasi itu matang? Agar nasi itu matang, terlebih dahulu dimasak. Tentunya dimasak itu di atas apa? Nah, Magicom dan Pati itu ada yang disebut dengan energi panas atau yang disebut dengan Oke. Di rumah sudah melihat berbagai aktivitas, berbagai perilaku yang dapat memindahkan panas yang dapat mempengaruhi panas terhadap benda. Ya, seperti yang telah kita pelajari beberapa atau hari-hari sebelumnya tentang panas dan perpindahannya. Oke, atau yang disebut panas itu yang disebut dengan ya, sip. Nah, ini ya panas dan perpindahannya. Nah, seperti tadi Bapak tanya kepada kalian semua, ini masuk ke cara perpindahan panas. Ada beberapa cara. Nih, ini apa? Ini apa? Ini apa? Panci. Ini ada panci yang terisi awalnya airnya ini dingin atau panas? Nah, itu airnya bisa mendidih seperti itu karena ada apa? Api. Oke, lihat manakah yang merupakan sumber panas pada kegiatan berikut? Mana? Api. Oke, di sini. Nah, lihat cara perpindahan panas itu seperti yang kita telah pelajari ada 3. Yang satu secara konduksi, yang kedua secara konveksi, yang ketiga secara ya. Ini panci, cara berpindah panas terhadap panci itu secara apa? Secara konduksi. Jadi apa itu konduksi? Coba barisan sebelah itu. Apa itu cara perpindahan secara konduksi? Oke, ya Silvi baca Pak. Siapa yang bisa? Melalui perantara di mana zat peran
tadi orang tua kalian memanaskan pakaian di luar untuk mendapatkan sinar matahari, itu pemanasan secara radiasi. Jadi keringnya pakaian itu ada karena ada pemanasan radiasi secara radiasi dari sinar matahari. Yang ketiga, telur ayam dapat menetes jika dipanaskan dengan lampu. Selain dengan lampu selain menetaskan dengan induknya, bisa juga karena itu menggunakan panasnya lampu. Sekarang Bapak membawa ini apa ini? Kita untuk uji coba, yaitu cara perpindahan, konduksi, konveksi dan radiasi. Nah, ini satu per kelompok. Satu per kelompok. Oke, tempelkan lilin ini di bangku masing-masing. Coba tangan kalian seperti ini, tangan lilin, wadah lilin. Oke, udah. Rasakan juga sudah mengharapkan tangan kalian di atas api. Nah, yang ke satu, coba tulis apa yang terjadi pada tangan kalian ketika tangan kalian itu didekatkan dengan api. Yang kedua, dan kalian sudah menempelkan paku ke api, dan apa yang terjadi pada paku tersebut dan tangan kalian tersebut? Apa yang terjadi pada lilin ketika panas lilin? Ketika lilinnya itu dipanaskan atau adanya panas pada lilin. Kelompok dua akan mempresentasikan. Jadi kesimpulannya pada pembelajaran kali ini kita telah mengetahui cara perpindahan tangan. Itu ada tiga, yang ke satu. Mungkin pertemuan kali ini cukup sekian. Mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan bisa memanfaatkan pembelajaran ini di kehidupan sehari-hari kalian. Baik, kita bertemu di pembelajaran berikutnya atau pembelajaran selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak, bagaimana nih kabarnya hari ini? Alhamdulillah, baik. Ya. Alhamdulillah, saya bisa bertemu lagi sama Ya, alhamdulillah kita telah melaksanakan proses observasi sesuai rencana. Ya, Meskipun kemarin pelaksanaannya tidak sesuai jadwal ya Pak. Nih, saya mau tanya nih, bagaimana perasaan Bapak setelah pelaksanaan observasi kemarin? Saya sangat senang sekali dan saya sangat bersyukur sekali karena banyak pengalaman atau hal yang baru yang saya terima, termasuk dalam proses keilmuan dalam pembelajaran atau dalam soal mendidik, terutama dalam penggunaan dalam serangkaian rencana pembelajaran, terutama dalam penggunaan media, model pembelajaran, dan menyikapi gaya belajar anak. Itu saya sangat luar biasa sekali, saya sangat bersyukur sekali. Namun meskipun banyak hal yang belum saya maksimalkan, tapi alhamdulillah saya sangat senang sekali dan banyak pengalaman yang saya dapatkan dalam hal observasi yang telah kita laksanakan. Tadi Bapak menyampaikan ada hal yang belum maksimal. Menurut Bapak yang belum maksimal dari kegiatan observasi kemarin itu apa? Belum maksimal kemarin itu terutama dalam yang ke satu, pembelajaran dalam menggunakan media. Yang perencanaan di dalam rencana saya penggunaan media itu menggunakan kemarin itu
panci yang berisi air dan dipanaskan, karena kita pembahasan tentang perpindahan panas atau cara-cara perpindahan panas gitu, termasuk konduksi dan konveksi kemarin pembahasan itu. Yaitu kemarin maksud dengan suatu panci yang berisi air dan dipanaskan oleh kompor, namun diganti dengan sebuah lilin yang sudah dinyalakan dan memanaskan besi, dan memanaskan besi terhadap lilin tersebut. Itu yang dirasakan kurangnya. Yang kedua, dalam hal evaluasi, karena kemarin penutupan, kebetulan kemarin ada seorang siswa yang orang tuanya atau keluarganya itu meninggal dunia. Kebetulan di kondisi tersebut saya juga sangat shock sekali dan saya sangat tidak fokus sekali gitu. Karena kejadian tersebut, penilaian dan evaluasi tersebut tidak terlaksana. Itu yang sangat saya khawatirkan dan saya sangat sesalilah gitu Ibu, seperti itu yang belum maksimal dan yang belum saya greget lah sih, seperti itu. Lalu menurut Bapak sendiri nih, kan kemarin merasa belum maksimal dengan itu, apakah akan melaksanakan perbaikan istilahnya rencana kedepannya dalam pelaksanaan pembelajaran akan seperti apa Ibu dari kondisi kemarin yang sudah dilaksanakan? Yang saya ingin benahi dalam kondisi kemarin ya, terutama dalam mengulangi atau melakukan kalau bisa ini Bu ya, melakukan observasi lagi. Bapak rencananya kalau bisa ingin diulangi kembali proses observasi dan melaksanakan proses pembelajaran itu sesuai dengan perencanaan pembelajaran ya, seperti itu. Lalu nanti kalau misalkan kita bisa melaksanakan observasi kembali ini, Bapak apa nih yang akan Bapak lakukan untuk memperbaiki hal tersebut? Dan ada satu lagi Bu ya, maaf, ini yang saya akan benahi terutama dalam pengelompokan anak Ibu. Dalam pengelompokan anak sesuai gaya belajar mereka, terutama seperti itu. Jadi kalau bahasa dalam sekarang kalau dalam bahasa kurikulum Merdeka ada berdiferensiasi ya Bu. Untuk melaksanakan itu ada bantuan pasti udah saya akan minta bantuan terutama kepada Ibu selaku CGP dan kepada seluruh warga sekolah, terutama Bapak Kepala Sekolah. Ada strategi apa nih yang Bapak siapkan untuk mengatasi apabila kita kan tidak pernah tahu apa nih yang akan terjadi gitu ya. Nanti misalkan media yang akan digunakan seperti kemarin mendadak tidak tersedia, untuk alternatif solusinya itu Bapak akan seperti apa? Kalau seperti itu saya punya inisiatif, karena kondisi kalau misalnya sesuatu hal yang telah direncanakan namun dengan melihat kondisi yang tidak memadai, insya Allah saya akan contoh dengan penggunaan media. Contoh kemarin kan diganti dengan suatu barang yang sederhana, meskipun itu sederhana tapi memiliki pembelajaran yang sangat luar biasa dan hal yang tidak seperti itu. Terutama kalau tidak ada di sini, kalau tidak ada misalnya di sekolah kondisinya seperti ini dan tidak ada sekolah, misalnya saya akan meminjam kepada di sana kan ada kantin kita. Banyak alternatif demi kelancaran pembelajaran yang sudah kita rencanakan gitu. Satu lagi untuk evaluasinya, Bapak akan ada solusi seperti apa nih untuk bukan memperbaiki istilahnya, mengisi kemarin kan belum terlaksana dengan baik. Nah nanti untuk evaluasi ini tetap harus dilaksanakan, apa nih yang akan Bapak lakukan untuk pelaksanaan evaluasi ini? Jadi anak-anak kan melakukan dalam pembelajaran, melakukan percobaan ya Bu. Nah, habis melakukan percobaan, evaluasi untuk anak ada segi formatif terutamanya dan ada segi hasil percobaan tersebut supaya anak itu mengamati
Nah, mengamati dan menulis ulang bagaimana atau cara apa saja yang tercantum, cara perpindahan panas apa saja yang tercantum dalam telah melakukan percobaan tersebut. Jadi anak sudah itu mempresentasikan ke depan, sesuai kelompoknya masing-masing atau sesuai apa namanya, kalau perorangan kalau kelompok sesuai kelompok masing-masing seperti itu. Kalau evaluasi yang saya pengen dilaksanakan. Nah, kapan ini Bapak siap untuk diobservasi kembali? Kalau gak ada halangan Ibu, bisa besok atau bisa lusa gitu. Insya Allah siap saya diobservasi gitu. Nah, untuk persiapan perangkat dan mejanya akan disiapkan kapan? Apakah perlu bantuan atau sebelum saya melaksanakan observasi, saya akan memberikan pembelajaran saya gitu Ibu, dan supaya dianalisis terlebih dahulu. Berarti saya menunggu konfirmasi dari Bapak siap kapan diobservasinya. Apa nih yang Bapak dapatkan sekarang setelah percakapan kita? Ada hal baru atau yang Bapak dapatkan setelah percakapan kita? Banyak sekali, terutama dalam hal mengenai proses pembelajaran anak, terutama satu beradaptasi dengan kurikulum sekarang, yang satu ada kata diferensiasi sekarang Ibu, terutama dalam kelompok anak yang berbeda dengan gaya anak masing-masing, dengan gaya belajar anak masing-masing. Yang kedua, dalam hal pembelajaran itu harus sekreatif mungkin, anak itu harus kritis, harus berinovasi mungkin, bahkan harus berpusat terhadap anak. Itu karena di kurikulum Merdeka ini ada berpusat pada anak, ada yang berdiferensiasi, terus sama kan ada dimensi profil pelajar Pancasila. Yang saya ambilkan di sini adalah kreatif, aktif, dan berkenalan kapitalis. Itu mungkin Ibu yang saya serap dalam observasi ini gitu Ibu. Terima kasih Pak. Pada waktu ke depan mungkin saya yang akan minta diobservasi oleh Bapak. Kita bertukar peran karena kita akan selalu membutuhkan penilaian dari orang lain untuk perbaikan, karena kadang menurut diri kita sendiri sudah bagus tapi ada hal-hal yang mungkin saja terlewat gitu. Terima kasih sekali Bapak. Mudah-mudahan bermanfaat percakapan Ibu. Saya terima kasih Ibu karena Ibu telah banyak sekali membantu saya dalam hal melaksanakan pembelajaran di